Putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun mengikuti Pilpres jadi sorotan publik. Apalagi di antara sesama hakim MK terdapat perbedaan pandangan yang cukup mendasar. Lalu mengapa putusan hakim MK ini terkesan inkonsisten? Kita diskusi. Sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Itu tadi dissenting opinion atau pendapat berbeda yang disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra atas putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden. Saldi merasakan inkonsistensi dari putusan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Hakim MK. Pada gugatan pertama yang diajukan PSI, MK menolak seluruh permohonan perihal gugatan menurunkan batas usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Di gugatan kedua yang diajukan oleh Partai Garuda, MK kembali menolak seluruh permohonan. Di gugatan selanjutnya, lagi-lagi MK menolak seluruh permohonan. Barulah setelahnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penggugat. MK memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden jika sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nama Almas Sakibiru mendadak jadi bahan perbincangan. Mahasiswa Universitas Surakarta itu adalah pemohon yang gugatannya dikabulkan oleh MK. Lalu seperti apa sosoknya? Ia adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan sontak nama Almas ini menjadi buah bibir di mana-mana setelah gugatannya soal batas usia 40 tahun capres dan cawapres dengan menambahkan frasa berpengalaman sebagai kepala daerah dikabulkan oleh MK. Nah, Almas Sakibiru ini adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, yang menyebut gugatannya didasari oleh keresahannya melihat sosok pemimpin daerah yang tidak dapat maju dalam kontestasi Pilpres karena keterbatasan usia. Saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah. Dengan putusan MK ini membuat kepala daerah muda kini bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Salah satu nama yang santer disebut akan maju adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo. Lalu akankah Gibran mengambil golden ticket ini? Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan putusan MK bersifat final dan dapat langsung diterapkan dalam Pilpres 2024. MK-nya sendiri dalam putusannya sudah bilang bahwa ini berlaku dalam pemilu 2024, bukan 2029. Jadi udah langsung berlaku dalam arti tadi malam tuh saya diskusi dengan Pak Idham ya, salah seorang anggota KPU. Mereka bilang KPU tuh udah siap sedia dengan draftnya dalam 3 hari ini sampai dengan mulai pendaftaran kan tanggal 19. Nah nanti peraturan KPU-nya akan langsung dikeluarkan untuk menindaklanjuti putusan MK ini.
Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum. KPU menyatakan putusan MK bisa langsung diterapkan pada Pilpres 2024. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Namun meski bersifat final, KPU tetap akan terlebih dulu berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah. Kami sampaikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan merujuk kepada norma yang ada di dalam amar putusan MK. Kami sampaikan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi sorotan publik, putusan MK yang dinilai dapat memuluskan langkah Gibran mengikuti kontestasi Pilpres ditanggapi langsung oleh Presiden Jokowi. Joko Widodo menegaskan sebagai presiden atau eksekutif tidak akan mencampuri kewenangan kekuasaan yudikatif. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Putusan MK membuka peluang kepala daerah muda seperti Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengikuti Pilpres 2024 mendatang. Terkait peluangnya maju dalam gelanggang Pilpres mendatang. Ini kata Gibran. Tunggu pertemuan saya besok dengan para pimpinan partai PDI Perjuangan. Kalau melihat peluang sekarang dan kondisi situasi terkini, peluang perubahan aturan jadi cawapres perubahan konstelasi politik akan mengambil momentum itu untuk cawapres atau tetap akan wali kota dan gubernur? Saya santai saja, jangan fokus ke saya saja. Itu loh tadi saya sebutkan bupati wali kota banyak banget. Berbekal putusan MK, langkah politik Gibran kini dinanti. Setelah Anies memilih Caimin jadi pasangannya, kini tersisa Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang sama-sama belum menentukan bakal calon wakil presidennya. Gibran mungkin saja jadi incaran keduanya. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.